kali ada. Di dua. Di sini. Langka ini. Agak sini bebetan itu aja. Ini mahal ini, paling tidak 35.000. Tulisan ini. Satu, dua, tiga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Divisi 2 Kostrad beserta seluruh jajaran Forkopimda Malang dan yang mewakili Irjen TNI, yang mewakili Asrenum Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ali Mas Hadi, pimpinan Ponpes Al-Hikmah Darul Hikmah Mojokerto, yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Muhammad Bahrun, saya PPSA 22 Pak. Kalau Bapak 17 berarti selisihnya 5 tahun. Biasanya PPSA itu 2 tahun sekali, berarti kali 10. Berarti Bapak nanti lebih cepat duluan ke sana daripada saya. Beda 10 tahun. Kalau Bapak 2026 berarti saya 2036, masih agak lama sedikit. Karena sekolahnya sudah 10 tahun. Yang saya hormati Kiai Haji Suyuti, Majelis Nurul Waton, selamat datang. Yang saya hormati tentunya tuan rumah kita yang paling ganteng, Kiai Haji Abdurrahman Yusuf Abdurrahman. Sengaja saya balik-balik karena beliau suka olahraga kepala di bawah, kaki di atas. Dan ini kasihan istrinya. Pemikiran saya berarti selalu dibalik kalau dengan titik-titik. Yang saya hormati tamu kita, Tumbuh Hari dari Aceh, kemudian Ustadz Kahar dari Wamena, mana sih? Islam ya, Bangka Wamena Islam. Tengku Ali dari Riau, ini teman saya lama sekali, selama masih sehat. Pak Tengku, dia tadi bilang Pak Toto tambah muda. Saya bilang Pak Tengku pengen tahu kenapa saya tambah muda, kenapa? Saya nakal. Yang saya hormati Kiai Usman dari Mojokerto, kemudian Kiai Tohari, Syekh Bahri dan Nusron dari Sudan. Welcome to Indonesia. Jadi, sudah siap. Oke. Yang saya hormati Ustadz Abdul Haki dari Malaka. Well, nice for your presentation, very good. You still young, but your mind is okay. Tapi saya punya cerita tentang Malaka dan Indonesia, tapi nggak usah saya cerita di sini karena ceritanya lucu-lucu. Yang saya hormati Ustadz Hasan dari Hong Kong, selamat datang. You speak English? Yes. But do you know about this presentation from Pak Kiai Yusuf Abdurrahman? No? Oh, just a little bit. Okay. Yang saya hormati Ustadz Usman Ismail dari Singapura, selamat datang. Ini kopiannya bisa tukar habis ini. Ya, Indonesia Singapura. Ya. Because we are NU is brother. Ya. Brother dulu lama, brother.
Yang saya hormati KI Khairul dari PBNU. Sudah malu Pak ya? Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Bahrul, Bapak Kiai Haji Haidar dari Bogor, Kiai Bisri, Kiai Ma'arif, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan karena ini saya tidak dikasih yang punya rumah, saya nyatet tadi sebentar saja. Jadi memang sengaja yang punya niat ini ingin menjatuhkan saya. Tetapi alhamdulillah saya bisa cepat mencatat dan tidak tercatat ada yang terakhir di belakang saya. Bapak sekalian, ibu-ibu nyai sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan, dan seluruh prajurit TNI dan Polri yang berbahagia. Kalau bedanya NU dengan NI, Nahdlatul Ulama dengan Nasional Indonesia, kalau NU prolognya banyak, semua aturan dikutip semua banyak, terakhirnya habis. Saya rubah nggak ada prolog, langsung pada masalah. Saya ingin sebelum ngasih hadiah ya, saya juga punya keinginan, jangan saya dipaksa ngasih orang lain tanpa ada keinginan. Tadi dikatakan bahwa ulama umaroh itu bersatu, setuju. Tetapi ada hal yang tidak bisa disamakan antara ulama dan umaroh. Prajurit TNI Polri, boleh wanita, boleh perempuan, yang bisa menjawab ke sini. Apa yang tidak bisa disamakan antara TNI, Polri dan ulama? Yang nggak bisa man? Ya. Berdiri. Ya silakan. Ya. Ya. Perbedaan antara TNI dengan PNU, kalau TNI nikah hanya 1 kali. Bisa berkali-kali. Bu, bukan saya Bu ya. Pak, kamu satu aja lah. Terima kasih. Jadi memang Bunyi mohon maaf dari batin ya. Kenapa punya suami kiai? Kenapa punya suami Gus? Bisa 2-3 kali. Kalau sama TNI 1 Bu. Kita setia hingga akhir. Sebenarnya ada satu lagi bedanya yang nggak boleh disamakan TNI dengan ulama. Kalau ulama itu nggak pakai celana, pakainya sarung. Ini nggak pakai celana kan? Nggak pakai. Kalau TNI pakai celana terus. Jadi kalau duduk lama-lama, kalau ulama senang karena nggak pakai celana. Kalau TNI semua pada pakai celana. Betul nggak? Kemudian satu lagi pertanyaan. Tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa silaturahim ini banyak sekali membuat manfaat dan makna untuk kita, untuk agama, negara dan bangsa. Tapi ada satu yang sebetulnya dirugikan dalam silaturahmi. Siapa? Silahkan dijawab ke depan. Siapa yang dirugikan dalam acara silaturahmi ini? Ke depan Pak. Ke depan. Jadi yang dirugikan adalah Gus Yusuf. Pasti habis ini hitung-hitungan. Entah emangan piro. Pinyangoni lagi. Gue ngakai bensin tentara, ngakai sorban, aduh. Ya, semua untung tapi rugi Gus Yusuf. Mau pergi Pak, karena senior 2. Kemudian yang dari sholawatan,
Saya malah tertarik sama yang mukul itu. Coba yang belira ke sini, belira. Karena itu untuk taruna mukul belira. Yang belira sini, belira. Bawa alatnya. Coba. Kalau nggak bunyi kamu jungkir ini. Kalau nasihat gampang, bapak-bapak pintar-pintar semua nasihat gampang. Sini belira, cepet dua orang sini. Tadi ada 2 belira. Belira mana? Sini. Cepet. Ayo, satu lagi mana yang patuh yang serka tadi? Yang nggak pakai barat tadi siapa? Ayo, sini. Oh, sampai nggak pakai barat. Satu lagi mana? Sini. Coba. Ayo. Coba sini, cepat. Saya dulu tarunanya pegang ini. Saya pegang ini drum band, belira. Oh, tidur, ya. Ada badapan. Pegang sini, angkat semua belira. Ada badapan? Ya. Nyanyikan lagu Isbulaton. Ya. 1. Tadi loh, ini bisa kan? Ya lagunya perangnya NU. Belum tahu. Oke. Coba pikir. Gak bisa juga. Ya pada mulai. Ya 1, 2, 3. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan untuk kamu sendiri, untuk nama tim yang mana. Tadi yang nyanyi tadi. Ketua sini. Kapolri. Yang masternya mana masternya? Ya sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ini? Kapolri. Tadi sana ada juara dari sana apa ini? Ya. 12. Sini 14. Ya. Tahu-tahu betul suami ibu. 500 aja. Mana 14? Ya sini. 11, 14. Nih. Ya. Jangan tahu nama lagi, udah habis duitnya. Ini bukan APBN ya, ini uang saya pribadi. Oke. Santai. Ini pemulai di Jakarta, tiketnya kurang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama para guru, habib, ulama, ustadz, kiai, yang saya hormati, Nyai, saya ingin mencoba memotret tema hari ini, yaitu perkokoh kedaulatan NKRI. Jadi Pak Yusuf ini punya niat mengumpulkan ulama dan umaroh mancanegara yang ke-22 untuk memperkokoh kedaulatan NKRI. Kenapa sebetulnya? Ngapain diperkokoh? Biarin aja. Tuh ada yang ngurusin. Sedikit saya sampaikan, tadi sudah banyak disinggung, bahwa kondisi kita Indonesia itu saat ini itu primadona. Kemarin saja 3 hari yang lalu kapal besar Amerika berhenti di Bali, 4.000 orang. Belum ada terjadi. Kapal pesiar hanya pengen melihat Indonesia.
Anak saya nikah kemarin, teman-temannya dari Belanda, Perancis, Jerman, ada 10 orang datang ke sini hanya pengen melihat Indonesia. Enak Indonesia ini. Kenapa enak? Gak perlu cumanan. Kok bisa? Dikasih orang. Di satu sisi, saat ini ada tren ya, sebetulnya sudah lama tapi sekarang lagi tren, namanya teori geopolitik dan geostrategi. Teori itu mengatakan bahwa setiap negara yang ingin mempertahankan kelangsungan negaranya pasti akan mengembangkan kekuasaan. Nah, saat ini siapa yang paling kuasa? Amerika. Cina sudah mulai muncul, Rusia mulai muncul, India mulai muncul, Jepang muncul, Eropa muncul dengan Juninya, semua muncul. Negara-negara yang kuat, negara-negara punya hak veto. Kemana? Ke negara-negara yang lemah dan negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia berada pada negara sedang berkembang, sehingga primadona untuk menjadi sasaran mereka. Dan mereka tahu di Indonesia itu semua ada. Bahkan ditemukan kandungan emas di Kalimantan. Kemudian semua alur laut ekonominya hampir 80% data kita dunia melewati laut kita. Namanya ALKI. Kita punya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Semua lewat situ. Kalau itu nggak tutup, selesai. Makanya Cina punya program namanya OBOR, One Belt One Road. Dunia akan disabuk, dunia akan kaki. Jadi dunia akan disabuk menjadi satu kekuasaan Cina. Amerika juga punya namanya agreement, apa sih lupa, defense agreement buat belakang, juga ingin menguasai dunia sama-sama. Dan kebetulan sebagian wilayah kekuasaan itu melewati ALKI Indonesia. Beberapa tahun yang lalu Bapak-Bapak Ibu sekalian, pesawat kita di Batam mau terbang saja ke Pekanbaru, mau terbang saya izin Singapura. Sekarang alhamdulillah sudah tidak. Jadi kita ketahuan semua. Nah, itu yang permasalahan dari luar. Belum lagi perbatasan kita, hampir belum selesai. Pencurian dan sebagainya, banyak masalah. Ini kalau saya kupas panjang sekali. Itu dari luar. Di dalam negeri sendiri, kita masih juga terdapat masalah-masalah yang mengganjal pemerintahan kita. Separatis, teroris, kriminal, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya masalah dari atas dengan dari dalam ini, kalau dibiarkan, nanti negara kita lama-lama habis. Seperti Yugoslavia, failed state, bubar. Yang ada negara bagian Jawa, negara bagian Sunda, negara bagian Madura, Sumatera, sebagainya. Nah, biar kita kuat, salah satunya mengadakan silaturahmi. Cuma saya mau izin juga jangan disalahartikan. Jangan Pak Yusuf ini menganggap Umaruh nggak ngerti agama. Salah. Belum tentu saya kalah dengan beliau. Pada saat Nabi Muhammad sedih, surat baca Inna a'toina kal kausar. Mari Pak Yusuf sedih hari ini, nanti sholat asarnya baca itu. Jadi Maulidin jangan beranggapan bahwa Umaroh itu juga tidak tahu masalah agama. Tetapi juga jangan beranggapan bahwa ulama taunya masalah agama. Itu yang salah. Sekarang sudah tidak ada perbedaan yang khusus, yang bedakan dari hanya celana dengan sarung saja. Pemikiran sudah sama. Ulama juga tahu taktik militer, strategi militer, disiplin militer. Sudah banyak Pak. Banyak pondok-pondok sudah seperti itu, lebih disiplin mereka kalau dengan kita. Coba TNI suruh bangun jam 4, nggak bangun. Santri beliau bangun jabat bangun, kan sholat
Tahajud, karena tahu sholat tahajud itu salah satu sholat sunnah terbaik. Tahajud, kemudian sholat sunnah sebelum subuh, sholat dua, itu yang paling mahal. Tahu, tentara, kalau jujur kamu, tadi pagi tahajud angkat tangan, jujur. Kalau nggak kecelakaan kamu ulang. Yang benar. Sampai dari polisi, polwan mana polwan? Angkatan laut, polwan TNI. Tadi mau tahajud nggak? Yang benar. Coba polwan TNI berapa orang angkat tangan? Sini dulu. Kamu nggak usah ikut, kamu lagi. Jangan TNI aja. Ya lantama, wanita TNI lantama. Kalau wanita tahajud berarti tidak berikan kesempatan suaminya untuk sini maju sini. Nih, sudah baik sekali kamu kesini. Jadi berikut itu susah diajak agama ini lagi. Baik, Bapak sekalian, saya kembali kepada tadi. Jadi mari sama-sama pola pemikiran ini kita tingkatkan bahwa tidak selamanya ulama selalu bicara agama. Tidak selamanya TNI selalu bicara masalah pertahanan keamanan. Tetapi kita sama-sama. Hanya masing-masing ada batasan lingkup dan porsinya masing-masing. Jadi sekarang pun di TNI kami di UNAN juga sudah menggelurakan masalah agama, sikap moral, perilaku itu menjadi harga mati. Saya menjadi Pangdam malah kita buat sholat duhur berjamaah, seluruh di kodam dikunci dan wajib membaca Al-Quran 1 juz. Ini sanksinya, pernah datang kaget. Lupa. Pondok-pondok nggak seperti itu. Saya ingin lebih dari pondok. Jadi setiap hari sholat duhur Bapak Ibu sekalian, jam mulai ada pintu kodam saya kunci semua, tidak boleh orang tamu masuk, saya larang semua. Kamu tidak boleh keluar. Kemudian sholat duhur berjamaah dilanjutkan baca Al-Quran 1 juz. Berarti umarah melebihi ulama. Dan tiap bulan hatam, nanti hatam. Ya itu yang kita geludak. Kalau itu sudah menjadi satu, saya yakin insya Allah semangat kebangsaan kita pasti kompak. Tapi kalau kita masih bicara hatam bukan tugasku, sholat bukan tugasku, kita tetap tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan tadi waktu genggaman saya lihat, Gus Yusuf genggamnya begini, ini genggamannya ulama. Genggam tadi begini, keras. Nah, bukan begini. Itu bukan begini. Jadilah ulama yang umaroh, jadilah umaroh yang ulama. Keras, bukan ulama tapi keras. 4 kali kuat. Maksudnya betul, PBNU semangat, bukan itu baton. Maksud saya, jadi kita jangan membatasi diri. Nanti kita akan ketemu di situ. Semua punya kewenangan sama-sama, cuma ada porsi-porsinya. Misal bicara hukum ya sudah masuk ke sana serahkan ke kepolisian dan seperti itu. Tetapi selagi belum, mari sama-sama kita turun. Disiplin ulama yang berdisiplin waktu ada pendidikan semua kita sholat. Semua seperti itu. Bisa. Itu untuk menuju kedaulatan negara. Karena daulat itu banyak. Daulat agama, daulat ekonomi, daulat budaya, daulat politik, daulat hankam, segalanya. Bukan hanya utuh saja, tidak. Terus negara berdiri di tengah pokok masalah kita saat ini. Dan alhamdulillah teman-teman prajurit yang mau ke sini, kau bukan salah. Saya dari kecil udah di pondok. Ya, memang saya bukan orang baik, saya juga orang jelek. Cuma paling tidak kamu sudah punya arahan. Sehingga kalau kamu mati pun, malaikat nanya nggak susah. Kamu nanyanya. Kamu namanya siapa? Prada Agus. Pernah ikut acara silaturahmi di Gus Yusuf. Oh, surga langsung. Loh, karena kita rugi waktu nih, rugi waktu.
Tapi kita untuk ibadah, bicara kebaikan, bicara apa? Dunia akhirat itu bahasa Arabnya apa? Hubul waton. Jadi kalau di dalam hadis riwayat Abu Hurairah disampaikan, jika engkau mencintai Allah dan hari akhirat, maka laksanakan silaturahmi. Betul nggak itu? Kalau salah berarti ngaji saya belum sampai ke sana. Jika ada sebelah-sebelah biar bisa gigit tapi salah, sama-sama dosanya. Jadi itu, ini bagus sekali ya silaturahmi. Jadi tidak hanya kita mohon maaf, kalau boleh saya sampaikan, kalau kita bicara sholat, puasa, haji, zakat itu sudah biasa, itu kewajiban, tidak ada nilai tambah. Maksud saya bukan tidak apa nilai tambah, kan kewajiban orang Islam. Sama dengan Gus Yusuf ini pakai baju ini, apa hebatnya? Tidak ada kewajiban manusia. Tapi kalau Gus Yusuf tidak pakai baju, baru bukan manusia. Kalau orang Islam tidak sholat, berarti bukan orang Islam. Tapi kalau kamu sholat, tidak ada nilai tambahannya, itu biasa orang Islam. Jangan menganggap lebih, sudah sholat lebih biasa, itu Islam. Sampai dengan kamu baju loreng, kamu tetap baju loreng, biasa gagamu di mana? Saya bintang 2 pakai baju gini, biasa. Tapi kalau saya bintang 2 nggak pakai pangkat, berarti saya gendeng. Itu. Jadi jangan menganggap berlebihan, puasa biasa. Tetapi kita mengambil makna-makna dari itu. Bagaimana kita berbuat kebaikan, berbuat apa itu? Bermanfaat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyukai itu, 3 itu, kebaikan, bermanfaat dan sabar. Kita banyak nggak sabar, mau instan. Baru ngaji dapat khatam sekali kita dipanggil Gus. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang perlu kita tanamkan di sini. Kembali pada tema tadi, jadi mari sama-sama, ini suatu yang sangat bagus, tetapi saya mohon bukan hanya mengambil makna dari sisi agama, tetapi juga mari sama-sama kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting. Dan mohon jangan mendikotomikan ulama umaroh. Sebetulnya lebih bagusnya seorang ulama juga mengetahui masalah umaroh, seorang umaroh juga tahu masalah agama. Kalau umaroh tanpa agama, maka oleng, apalagi pemimpin, oleng. Tapi jangan agama palsu dan pura-pura. Harus yakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sempurna. Dan saya sekali lagi mewakili Gus Yusuf, terima kasih banyak kehadirannya Bapak sekalian di sini. Jadi kami ini sebetulnya termasuk orang-orang yang rugi. Wal asri inna insana likusrin. Kita termasuk orang yang rugi karena perjalanan jauh-jauh dari Rio ke sini perlu tiket pesawat, perlu penginapan. Jam segini belum dikasih makan dan dikasih kue-kue sama minum malam senep gitu. Tapi kalau kita semua rugi, Bapak Ibu sekalian, jangan sedih karena Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Sini manusia dalam keadaan rugi. Jadi kalau di sini rugi kita ya, alhamdulillah, memang kita ada rugi. Tetapi kalau di sini kita ajak makan ya, kita jangan menolak. Itu namanya rezeki. Tapi kalau gaya-gaya beliau ini makannya sentek. Sudah habis, sudah lemes, sudah megang-megang begini, sudah lemes, sudah mana. Ya, terima kasih untuk sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya ini sambil guyon karena tadi sudah panjang lebar semua disampaikan masalah bagaimana kita sepakat silaturahmi untuk membangun kekokohan kedaulatan NKRI kita. Dan ingat, kalau tidak kita, siapa lagi? Satu lagi saya, tapi bukan berarti contoh, ini penting. Amerika yang kita lihat katakanlah negaranya bla 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 gitu, tetapi kalau sudah bicara Amerika, mereka mengatakan Amerika is first. Semua NKRI berhenti untuk negara Amerika. Coba kita seperti itu.
Kepentingan kita buang semua untuk NKRI. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan keluarga, tidak ada kepentingan macam. Semua untuk NKRI. Rusia dan Ukraina sama. Ukraina tadinya banyak menentang pemerintahnya. Masyarakat gara-gara mendeklar perang dengan Rusia. Sudah bilang, Pak Presiden, Rusia kuat sekali, menentang gini. Kita punya harga diri gini lah. Pertama menentang, tapi begitu dibawa betul dengan Rusia, akhirnya seluruh masyarakat menyatu untuk melawan Rusia. Nah, kita begitu, harapan kita begitu bicara kedaulatan NKRI, semua permasalahan kepentingan teng tinggalkan, kita bicara NKRI tegak lurus. Tadi belum menyampaikan bahasa kerennya NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Tapi dengan catatan IP kita harus 8%. Paling tidak Pak. Disampaikan nanti gaji kita rate per orang harus 40 juta. Rate semuanya. Karena Malaysia sudah 15, kalau nggak salah 20. Singapura lebih tinggi rate seluruh masyarakatnya. Kita masih jauh sekali. Kalau saya sebutkan berapa, tapi kalau untuk ke sana kita minimal harus 40 juta per bulan per orang. Rate. Insya Allah kita bisa menuju ke sana. Kita dukung pemerintahan ini, rapatkan barisan, kuatkan doa. Saya tidak berani ngomong itu, kuatkan doa. Doa kok bisa nggak? Kalau bisa saya mau doa terus tiap hari ini. Kuatkan doa dan ikhtiar. Mari sama-sama kita bantu, dan kita sekarang ini sudah mengenal namanya pentahelix. Pentahelix itu mengelola suatu negara bukan tugas pemerintah saja. Mulai pemerintah, legislatif, TNI, Polri, masyarakat, ulama, cendekiawan, media, masuk semua, mahasiswa masuk semua. Tapi udah oktahelix, semua masuk sama-sama pikirkan bahasa Jawanya karena yang goreng di, harus sama-sama menjawab itu. Itu saja dari saya, mudah-mudahan menginspirasi kita, dan kalau ada sedikit mungkin guyonan saya kurang berkenan, saya mohon maaf karena di samping saya juga tidak benar. Kan belum tutup ini. Itu saya melihat sendiri, tadi kan ngomong. Tadi masih ada sisa tadi. Maksudku cuma bukan kiai ini kan dari Aceh, dari Paparga. Buat dititip nih maksudku. Maksud dibawa masuk keluar lagi. Kalau untuk kiai segini kasihan amplopnya. Kalau sedikit. Tapi mohon izin nanti kita mungkin bisa menjadi silaturahmi. Semoga kita semua berkenan yang sudah tadi jalan HP. Mungkin nanti kalau ke Jakarta ke Prof. Ali Maskur Musa. Sebetulnya saya tadi Prof. Ali, saya itu sangat mengidolakan beliau. Satu zaman dengan Pak Busur, saya begitu di rumah, oh iya ya. Beliau orangnya pinter, ngomongnya low profil, tidak pernah bentak-bentak. Saya ngikuti. Saya begitu saya ketemu, saya udah ingat, oh ini idola saya. Dan itu harus menselaraskan antara EQ dan SQ. Sulit untuk menselaraskan tiga itu. Biasanya orang itu kalau pintar tapi egois, baik bodoh, susah. Jadi menselaraskan tiga itu, E, S dan I. Itu mudah-mudahan kita di sana, dan yang lain juga tadi Pak Mas Adi juga dulu saya lihat juga, saya baru ingat tadi karena saya pernah di Kodim Kediri dan kantor saya Mojokerto. Saya pernah danrem juga, saya pernah ke Sidogiri, pernah ke situ beberapa kali dan tidak asing, dan memang itu perlu kita contoh. Memang NU itu punya suatu kelebihan. NU itu tidak pernah sedih. Yang penting guyonan kalau rokokannya selesai masalah. Jadi kalau dari NU tidak perlu tekan dengan sudah di bawah, tidak perlu ya dengan atasnya, yang bawah ya. Tapi jangan salah, ini beliau di atas NU nih. Kok bintangnya ada 9 ini? Pikirannya saya nggak ngitung, dan saya ngitung ini.
Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi bintangnya 9, NU ada 7. NU 9, PKB 7. Harusnya di banyak NU 8 lah. Tentu saja yang bersampaikan dari mohon baik batin, mendoakan Bapak sekalian nanti kembali ke rumah masing-masing, selamat sehat selalu dan dalam ridho Allah SWT, dan juga mari sama-sama kita bermohon berdoa semoga Indonesia negara kita cintai bersama ke depan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ilmu yang telah kita terima ya, luar biasa. Silaturahim Darul Hikmah. Silaturahim Darul Hikmah.